Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU Kabupaten Nganjuk yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Jalan Juanda Surabaya dengan terdakwa Jaya Nur Edi, mantan Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk, dengan agenda meminta keterangan saksi. 3 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, masing-masing Gatot Sugiharto, Kadisduk Capil, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas, Gatot Sunarto, anggota Dewan Pengawas, Panggi Siswanto, Kabid Perencanaan BPKAD Nganjuk. Dalam keterangannya, Gatot Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas tidak menandatangani RKAP, sehingga oleh hakim anggota, Ketua Dewas kurang melaksanakan tugas kewajiban dan wewenang. Saksi lain, Gatot Sunarto, mengakui kalau dirinya hutang 10 juta dan akan dibayar dengan cara diangsur. Jaksa penuntut umum Apriandi Maradian usai persidangan mengatakan, hari ini adalah sidang kelima dari hasil persidangan. Yang menarik adalah terdakwa menyodorkan dokumen perubahan RKAP setelah perkara ini mulai ramai. Ia menganggap terdakwa mengaburkan perbuatan. Sidang hari ini sidang yang keberapa, Pak? 1, 2, 3. Kalau nggak 4, 5 deh. 4, 5 ya. Untuk agenda hari ini menghadirkan? Hari ini saksi yang dihadirkan adalah Dewas dan Dewasnya 2 orang, saksi dari BPKAD 1. Ya. Karena dari saksi yang ada dalam berkas perkara itu yang tersisa Dewas dan Pak Panggi ya. Karena yang satu ini atas nama BPKAD juga, ini kebetulan pensiun dan sekarang bertempat tinggal di Bengkulu. Ya, cuman keterangannya kurang lebih sama saja dengan Pak Panggi karena sama-sama dari BPKAD. Gitu. Menarik bagi penuntut umum adalah ketika terdakwa ternyata telah mengajukan atau telah berusaha untuk menyodorkan dokumen perubahan RKAP. Dokumen perubahan RKAP setelah adanya mulai ramai, perkara ini mulai ramai, yaitu adanya undangan dari DPRD. Nah, itu artinya kami menganggap itu adalah merupakan sebuah usaha untuk mengaburkan perbuatan, karena penggunaan dari RKAP itu harus sesuai plek sama dengan RKAP. Tapi peraturan memberikan ruang untuk merubah, tapi ada prosedurnya. Direksi harus membicarakan ini semua, merapatkan sesuai dengan keadaan real kebutuhan dari unit-unit usaha yang lain gitu. Bukan tiba-tiba menyampaikan perubahan, artinya gini, perubahan menyesuaikan dengan dana yang sudah dikeluarkan. Bukan perubahan itu kan harusnya menyesuaikan kebutuhan gitu. Ya. Pak, kira-kira Pak, dari sejumlah persidangan yang sudah dilakukan, kira-kira ada tersangka baru untuk kasus ini Pak, kira-kira? Sejauh ini masih belum. Nanti dilihat sampai persidangan, sampai putusan seperti apa nanti kesimpulan persidangan, dan juga apakah ada hakim berpendapat lain terkait dengan tokoh-tokoh yang lain gitu kan, atau ada saksi-saksi yang lain yang mungkin sekiranya dianggap cenderung mengarah ke perbuatan pidana gitu. Sementara Wahyu Priyojatmiko mengatakan sidang hari ini adalah penggalian fakta. Saksi juga menyatakan kalau dia kurang melaksanakan pengawasan sebagai tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas. Pak, untuk agenda persidangan yang telah dilakukan pada hari ini, kira-kira hasilnya bagaimana, Pak? Ya, hari ini kan hanya penggalian namanya saksi fakta. Saksi fakta tadi terdiri dari Dewan Pengawas dan satu dari unsur pemerintah daerah, yaitu dari kantor BPKAD.
menurut penilaian dari tim kuasa hukum, kira-kira penyampaian yang disampaikan oleh para saksi bagaimana ini? Saya pikir sesuai kok, sesuai keadaannya, sesuai kenyataannya. Jadi dia tidak melakukan satu anomali, dalam artian kalau memang ya dia tidak melakukan satu pengawasan dan lain sebagainya, itu ya memang semua berdasarkan apa yang dia sampaikan. Kalau dari hasil keterangan tadi, apakah ada hal yang meringankan dari terdakwa sendiri, Pak? Wah, kalau tentunya saya belum bisa mengarah ke sana ya, kita baru sekarang itu pada tahap untuk mendengarkan dari keterangan saksi fakta namanya ya. Saksi fakta itu orang yang mengetahui peristiwa hukum itu, yang tentang tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan itu kan bisa. Untuk agenda-agenda sidang selanjutnya, Pak, kita mendengar bahwa pihak JPU akan mendatangkan tambahan saksi fakta dan saksi ahli, 2 saksi ahli. kalau dari pihak penasihat hukum sendiri, Ya, kita akan ada saksi ahli dan juga 4 orang saksi fakta yang tujuannya adalah meringankan daripada terdakwa. Target ke depan, Pak? Target ke depan Ya, kira-kira? tentunya hukum itu kan membela keadilan ya, arahnya itu membela keadilan ya. Jadi kita akan menegakkan keadilan. Sidang mendatang, jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi ahli. Kuasa hukum juga akan mendatangkan saksi ahli untuk mewujudkan keadilan. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.